Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bidan Nasi. Pada video kali ini kita akan bahas tentang kisi-kisi materi bidan terampil. Buat teman-teman yang masih bingung, masih galau, masih mau mulai dari mana gitu ya, materinya itu dipelajarinya apa. Oke, terus pantengin video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like-nya biar tim sahabat nakes terus semangat untuk berbagi buat teman-teman semua. Oke. Kali ini Bidan Nasi mau membahas tentang kisi-kisi materi bidan terampil ya. Buat teman-teman yang masih galau, ikutin videonya ya sampai akhir karena kita akan ngebahas tentang detail mengenai kisi-kisi materi bidan terampil. Dan pada kesempatan kali ini, terima kasih buat teman-teman semua juga yang sudah mengikuti channel kami, yang sudah komen di kolom komentar, dan ada beberapa request materi selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya ya. Dan yang ngedukung channel kami, terima kasih juga ya. Kali ini kita akan bahas mengenai bidan terampil. Kita masuk di kemarin ada pengumuman bahwa ada materi pembahasan mengenai bidan terampil ya. Untuk dari Kementerian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Di sini bidan terampil kita lihat secara detail bahwa untuk keterampilan umum teman-teman yang harus dikuasai adalah etik legal dan keselamatan pasien, asuhan dasar praktek klinik kebidanan, dan kemampuan khususnya adalah pelayanan ibu, pelayanan kesehatan anak, Kespro dan KB, setelah itu KIE untuk di pelayanan kebidanan ya, dan pengelolaan pelayanan kebidanan. Sebenarnya materi-materi ini adalah materi-materi yang sering yang pernah terpapar dari rekan-rekan semua pada saat zaman perkuliahan nih ya. Ini materi-materi yang memang sudah terpapar dari teman-teman. Mungkin hanya pengulangan dan lebih ke aplikasi di soalnya saja nanti yang kita lebih detailnya ya. Buat teman-teman, materi ini jangan lupa langsung screenshot, diingat oke, ini yang pertama adalah ini, dua ini, tiga ini gitu ya. Ada 7 materi dan ini teman-teman ikutin satu persatu untuk videonya juga nanti ya. Nah, jangan lupa selanjutnya kita akan membahas mengenai ada Peraturan Nomor 36 tahun 2019 yaitu tentang jabatan fungsional bidan. Pada pasal 8 poin 1A ya. Di sini pembahasan mengenai bidan terampil, uraian kegiatan tugas jabatan fungsional bidan kategori keterampilan. Ya, keterampilan sesuai dengan jenjang jabatannya ditetapkan dalam bukti kegiatan berikut. Yang harus teman pahami itu adalah poin ini ya, itu di asuhan, pemeriksaan lab sederhana, informed choice dan consent, terus itu memberikan nutrisi, rehidrasi, oksigenisasi, personal hygiene, dan vitamin suplemen pada kasus fisiologis. Untuk asuhan sendiri, ini luas ya, tadi itu kita bahas tentang kehamilan. Berarti teman-teman, keterampilan apa yang harus teman-teman pahami, seperti pada saat asuhan, berarti teman-teman harus tahu pada kehamilan trimester 1 ketidaknyamanannya apa yang sering muncul, pada trimester 1 ketidaknyamanan apa pada trimester kedua, dan 3 bagaimana cara mengatasinya. Lebih ke detailnya, lebih keterampilan gitu ya. Setelah itu pemeriksaan lab sederhana, berarti teman-teman harus mampu memahami juga bagaimana pemeriksaan penunjang yang mencakup di pemeriksaan lab sederhana ini ya. Sebagai contoh misalkan untuk kasus-kasus anemia pakainya apa? Hemoglobin. Kalau untuk kasus-kasus preeklamsi, pemeriksaan penunjangnya adalah protein urin. Bagaimana protein urinnya untuk yang preeklamsi ringan gitu ya, itu teman-teman harus juga memahami. Setelah itu untuk pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan HCG dan lain-lain gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas materi untuk kali ini. Selanjutnya informed choice dan informed consent ya. Ini setiap melakukan pertindakan teman-teman harus memahami konsep ini juga gitu ya. Selanjutnya memberikan nutrisi, rehidrasi, oksigenisasi, personal hygiene ya. Sebenarnya lebih mudahnya nanti ketika sudah ketemu dengan soal, tetapi minimal teman-teman sudah memahami ini. Sebelum membaca beberapa soal gitu ya, soal-soal yang mungkin mencakup di materi ini, teman-teman minimal
sudah memahami materinya dulu dipaparkan. Oke, saya buka dulu deh tentang informed choice untuk informed consent, baca dulu materinya. Nah, setelah itu muncul soal, kita coba untuk visual begitu ya. Sering lakukan pengulangan di materi tersebut ya. Selanjutnya vitamin suplemen atau kasus fisiologis ya. Nanti ketemu anemia ringan, ternyata apa yang harus diambil, yang anemia ringan bagaimana penanganannya, multivitamin apa yang harus didapatkan oleh ibu hamil, berapa tabletnya, berapa lama gitu ya. Nah, itu mungkin yang lebih nanti ke soal gitu ya. Kita lanjut lagi di poin 8 ini. Nah, bidan terampil sering sekali juga nih muncul tentang kelas ibu hamil gitu ya. Kelas ibu hamil ini bahwa di sini bidan di poin 8 itu melakukan kegiatan asuhan pada kelas ibu hamil. Di kelas ibu hamil ini ternyata bukan hanya masalah ibu hamil, pelayanan ke ibu hamil, konseling dan lain-lain, tetapi di kelas ibu hamil ini juga bagaimana kita mampu memantau gizinya, setelah itu memantau kondisi psikologisnya. Jadi lebih luas untuk kelas ibu hamil ini ya. Teman-teman harus paham juga kelas ibu hamil ini kriterianya bagaimana, jumlahnya berapa minimal dalam kelas ibu hamil gitu ya. Oke, selanjutnya KIE tentang kesehatan ibu pada individu dan keluarga sesuai dengan kebutuhan. Asuhan pada persalinan baik itu kelas 1, 2, 3, dan 4 ya. Itu asuhannya apa saja, setelah itu apa saja penata laksanaannya, rencana asuhannya gitu, itu akan dibahas di situ ya. Dan asuhan nifas, kemarin juga kita bahas tuh, nifas itu kan dibagi jadi berapa, KF 1, 2, dan 3. Nah, pada setiap KF 1, 2, dan 3 ini pelayanan apa aja yang ibu dapat gitu. Nah, oke, kita masuk lagi ya ke pembahasan selanjutnya. Nanti teman-teman jangan lupa untuk lihat ya, untuk peraturan ini dibaca lebih detail lagi. Saya hanya menyimpulkan saja beberapa materi secara garis besarnya ya. Gangguan psikologis pada masa nifas juga itu adalah materi yang mungkin sering sekali muncul ya. IMD, inisiasi menyusui dini, asuhan bayi baru lahir, penanganan awal bayi baru lahir, BBLR, berat badan bayi lahir rendah ya, keluarga berencana, terus perilaku hidup sehat juga, PHBS gitu ya. Setelah itu masuk lagi ke pendataan sasaran penjaringan data KIA nih. Seorang bidan desa itu biasanya di awal tahun akan melakukan pendataan atau penjaringan untuk data KIA, baik itu data wanita usia subur, pasangan usia subur, KB, ibu hamil, ibu nifas, ibu yang menyusui, bayi dan balita di wilayah kerjanya. Jadi penjaringan ini seperti yang kita pembahasan mengenai PWS kemarin ya, pemantauan wilayah setempat ini berkaitan dengan itu. Ya, dan sangat sering mungkin muncul di bidan terampil gitu. Oke, lanjut lagi ada namanya survei mawas diri, apa itu MMD ya. Biasanya nanti ada juga pembahasan ini untuk mengumpulkan analisis sebuah. Nah, untuk yang bidan terampil di sini adalah dia mampu melakukan pelaksanaan kegiatan. Jadi SMD itu dilakukannya kapan, apa bedanya SMD dan MMD, siapa aja yang datang, lintas sektoralnya dan gitu ya. Jadi lebih detail ke situnya gitu ya. Dan selanjutnya ada juga membahas mengenai posyandu. Berarti teman-teman harus tahu posyandu dan posbindu ya. Imunisasi rutin. Posyandu ini kan ada luas ya teman-teman ya. Posyandu dan posbindu ini bukan hanya khusus untuk bayi gitu ya, ada lebih luas. Nah, teman-teman harus memahami itu juga. Nah, ini dia secara garis besar kisi-kisi materi yang akan kita bahas. Selanjutnya mulai dari mana? Mulai dari baca dulu peraturannya, buat buku, buat catatan bahwa bidan terampil itu mencakup dari etik legal, keselamatan pasien ya sekarang lagi digandrung-gandrung ini, mutu dan keselamatan pasien di puskesmas itu teman-teman harus pahami juga dengan pola akreditasi ya. Mudah-mudahan segera videonya kita akan rilis untuk yang selanjutnya ya. Selanjutnya adalah kemampuan khusus pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak ya, pelayanan kesehatan reproduksi, perempuan dan KB, KIE di pelayanan kebidanan dan pengelolaan pelayanan kebidanan.
Oke, langsung screenshot, ambil materinya. Dan jangan lupa juga pada peraturan jabatan fungsional bidan di nomor 36 tahun 2019 pada pasal 8.1a. Ada beberapa poin di sana, teman-teman langsung masukkan dalam catatan. Ini yang akan kita pelajari selanjutnya ya. Jangan galau malah tambah pusing, malah tambah gak karuan ya teman-teman, gak usah khawatir. Dimulai dari hari ini, buka-buka dulu, ulang lagi pengulangan materi-materi yang sudah pernah kita pelajari di zaman kuliah ya. Mulai dari asuhan-asuhan, setelah itu etik legal keselamatan pasien dan pelayanan atau asuhan dari pelayanan kebidanan itu sendiri. Untuk teman-teman yang sudah request, beberapa ada request tentang bahas tentang cohort ya. Nanti cohort ini adalah untuk mencapai kita sebuah sasaran tadi, cakupan dan lain-lain, itu kita harus ada data mentahnya si cohort tadi. Kita akan bahas di video berikutnya tentang cohort Ibu MTBS ya. Dan mudah-mudahan terus semangat buat bidan terampil. Saya doakan semoga semuanya bisa lolos dan bisa secepatnya dapat NIB. Jangan lupa yang mau request, pengen bahas apa lagi nih bidan Nosi, langsung komen saja di kolom komentar. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.